Dan sekarang saya sudah ada di Karawang. Tanpa terasa, ini adalah hari keempat. Dan mari kita lihat seperti apa acara di Karawang. Banyaknya hari ini yaitu satu gerbong. Di mana gerbong terkuasai oleh para leader, leadernya pindah ya otomatis semua ikut. Di antaranya itu dikarenakan tidak ada namanya kegiatan-kegiatan forum silaturahmi di perusahaan. Sehingga tidak tahu makna atau visi misinya TSI yang sebenarnya. Kabar baik. Kabar baik. Oh, terlupakan ya judulnya silaturahmi ayat. Alhamdulillah keluarga sehat, semuanya sehat. Apa yang saya pegang ya kata-kata Pak Kiai yang sangat melekat di jiwa saya. Ikuti rule atau rel yang apa yang telah diberikan oleh PSI, insya Allah kita akan langgang. Keluar dari rel tersebut tidak akan langgang, pasti akan terbalik atau terjungkir. Bahasa kasarnya gulung tikar. Ya masalah umpamanya tarik menarik jaringan itu hal biasa Pak, di lapangan bukan di PSI doang. Ya di bisnis lain pun sama Pak, saling bunuh. Tinggal kita siap tidak di lapangan. Bukan untuk membunuh, untuk tidak terbunuh dan tidak membunuh. Karena membunuh ya jaringan orang itu ya kemenangan sesaat. Begitu. Nah, menurut saya ya kebenaran itu tidak akan bisa dikalahkan. Yang penting kita yakin dan istiqomah. Lebih memotivasi diri sendiri daripada mengeluh, betul kata Pak Adin. Jadi kesiapan kita di lapangan itu sebetulnya kita yang membimbing diri kita sendiri. Jadi memang faktor itu kan ada yang eksternal, ada yang internal. Perpindahan jaringan kalau kita menyikapinya, kalau produk kan tidak ada masalah Pak. Produk tidak ada masalah. Mungkin sistem sedang evolusi menjadi lebih baik lagi. Kalau dari produk tidak ada masalah. Produk milik TSI, bahasa kasarnya atau dari Bintang Timur. Sementara internal, personal itu pun bisa jadi pemicu. Jarak betul, terus permasalahan internal betul, personalnya gitu. Ini bukan berarti saya yang jadi penjawab keluhannya, ini mah pengalaman saya juga. Karena saya termasuk orang yang kena juga, jaringan saya juga kena. Diiming-imingi apa segala macam, cuman di situ saya evaluasi. Kekurangan saya apa sehingga terjadi seperti itu, kurang lebih seperti itu. Sekarang ya lambat laun jaringan saya sedikit demi sedikit udah mulai gitu ya, alhamdulillah bonus pun sudah saya rasakan. Pada saat dulu saya hanya mengandalkan keuntungan yang dijual saja, sekarang bonus dari jaringan udah ada. Ya kedepannya harapan saya mudah-mudahan terus berkembang, terus berkah, PSI bisa sukses. 3 tahun yang lalu di Bandung ada pesohor, dia sudah presidir dan dia juga seorang yang secara ekonomi mapan dan gabung di TSI itu dia punya modal yang sangat besar. Melakukan satu hal yang tadi kata Pak Adin tergelincir karena memang syahwat dunia, syahwat keuntungan instan, modal ada, network punya, market jelas. Yang ia lakukan adalah satu, undercutting, kedua, sebelum musim undercutting dia sudah undercutting duluan. Sebelum jual poin musim dia udah jual poin duluan, kahot. Inohong dan pelopor. Singkat cerita 3 bulan yang lalu sebelum masuk tahun 2002 WA saya minta ketemuan dalam keadaan subhanallah minta dibantu untuk kebutuhan harian yang tadinya berlimpah, bayangkan. Maka apa yang disampaikan oleh Pak Adin dan disampaikan dari beliau itu valid. Tinggal bagaimana kita tentunya jangan sampai terjadi lagi korban-korban yang kemudian korban ini bukan hanya yang dizolimi tapi yang menzolimi ini akan jadi korban suatu saat kelak. Dan kita tidak bisa membiarkan. Maka salah satunya adalah kita amar ma'ruf nahi munkar. TSI melakukan 2 langkah. Yang pertama adalah kuratif atau tindakan, yang kedua adalah preventif. Nanti akan saya ceritakan yang preventif. Yang kuratif adalah bisa jadi kita ikutkan pihak ketiga, namun pihak ketiga ini ada cost dan juga ada risiko tersendiri. Teritorinya juga beda dan permainannya juga berbeda dan kita memang perlu pertimbangan yang matang karena ini ada diduga memang terindikasi dikasih tahu udah malah saling melaporkan malah saling merusak. Yang kedua ini adalah preventif, di mana sebetulnya ini berkaitan dengan yang verifikasi, dengan perbaikan data diri yang tadi Pak Ade sampaikan. Sebetulnya ini triggernya dari
bagaimana TSI di 3 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2019, disudutkan pada satu keadaan di mana kita dipanggil oleh pihak aparat keamanan di Polda Jatim saat itu, diminta untuk berhenti di freeze, Pak. TSI dan SIN juga. Kita diminta dipilih, mau bisnis konvensional atau bisnis network. Kalau bisnis konvensional aman lolos. Apa yang sudah kita bangun bisa selesai itu hari itu. Atau memilih berizin, bisnis network marketing yang berizin. Kita juga mengukur, Pak, bisnis network marketing mana di Indonesia, di Asia, bahkan di dunia yang produknya adalah tembakau olahan. Lawang bisnis network marketing itu izinnya perlu satu, ada MUI, ada BP POM, ada Dinkes. Untuk diedarkannya karena CUPL itu perusahaan penjualan langsung adalah untuk mensejahterakan dan mensehatkan masyarakat Indonesia. Kebayang, Pak, salah satu syaratnya adalah perlu ke dinas kesehatan. Akhirnya kita minta petunjuk kepada beliau bagaimana ini Pak Kiai, jalankan saja syariatnya. Kita jalankan, minta backup dengan networknya beliau, kita datang ke API, kita datang ke Departemen Perdagangan, kita tirakat saja Pak, kita ikhtiar sebagai manusia kita berupaya sambil beliau mendoakan, jadi beliau langitan kita bumi, ya pokoknya ngerinya gitu Pak. Kita selesaikanlah segala PR-PR yang menjadi kriteria dan syarat. Dan salah satu syarat-syaratnya adalah, pertama, perlu satu akun itu satu orang jelas wujud manusia, bukan akun yang mana kita update kita juga satu orang bisa multi HU. Pada saat awal pendirian, konteks saat itu tepat multi HU. Ketika bergeser konteks, sudah tidak tepat karena kemudian aturan mengatur demikian. Karena ada eksesnya. Kan aturan pemerintah itu dibuat kayak lampu merah, ada eksesnya. Kalau nggak pakai lampu merah, tabrakan. Kalau misalnya tidak diatur demikian, terjadilah yang namanya bisnis-bisnis berkedok network marketing yang banyak itu, yang tanpa produk tetap jalan. Karena apa? Orang ingin kaya instan. Tanpa produk pun dia dikaran diri seimbang, setor 7 juta, besok tiap hari ada 200.000. Tertarik nggak? Tertarik. Masyarakat kita ya, ada produk aja undercutting lebih terkait dibanding yang benar, yang lurus. Kita diwajibkan CUPL, kemudian kita memilih untuk CUPL. Bismillahirrahmanirrahim, kita jalankan segala kriterianya. Oke, kita hapus yang namanya multi HU bertahap karena pada saat itu sudah berjalan. Apa yang kita termasuk para perintis multi HU. Ada utama, ada pendukung. Lama-lama kita susun dengan cara memperbaiki data diri. Buktinya apa? Dengan KTP. NPWP itu pilihan, karena NPWP itu pada saatnya nanti bila butuh saja. Kalau tidak butuh, nggak apa-apa. Yang penting tahu bahwa ini adalah kewajiban dari pemerintah. Ketika tidak ber-NPWP, maka ia akan ditambahkan 20% dari hasil akhir. Termasuk rekening. Rekening ini pilihan. Tapi nanti ketika kita sistem bergeser langsung ke member, maka butuh. Jadi bukan keharusan tapi kebutuhan. KTP juga bukan keharusan tapi butuh. Karena TSI saat ini setelah memiliki CUPL dipantau tiap tribulanan, 6 bulanan. Kalau tidak ada sampai batas waktu tertentu, ini akan diberikan peringatan. Dibubarkan istilahnya. Kan kita butuh kerjasama Pak. Dan kita lakukan 1 tahun, 2 tahun sebelumnya di dashboard itu diperingatkan terus. Lengkapi KTP. Setahun kita melakukan sosialisasi, begitu hari hanya di blog baru heboh. Tidak ada sosialisasi, tidak ada. Saya sih menerima, memahami bahwa mungkin cara kita dalam berkomunikasi. Ya, saya ke teman-teman IT, tarima etama hadiah, bahwa ada cara yang salah. Kedua, perpindahan jaringan dan juga bagaimana ini terjadi tindakan di TSI seperti apa. TSI ini baik undercutting maupun perpindahan jaringan atau hal-hal yang bersifat merugikan sesama member, memang kita butuh tahu karena kita tidak mau so tahu dan kita memang banyak yang tidak tahunya. Bagaimana kita bisa tahu apa yang terjadi di lapangan kalau tidak ada pelaporan? Boleh jadi mungkin dalam setahun atau 2 tahun belakang laporkan tapi tidak ada follow up. Boleh jadi kita juga berupaya Pak ikhtiar karena pelaporan itu per hari sekarang sekitar 300 sampai 450 pelaporan. Dan kita menyusunnya luar biasa, priority-nya kita by call, by WA, kadang-kadang ketika kita mendapatkan follow up, kita nelfon nggak diangkat, kita WA nggak diangkat untuk menindak. Kita titipkan lewat jalur produk untuk surat peringatan sudah. Pada akhirnya kita pun
mau melakukan suspend ini kedua hal, master stokis dan stokis. Sementara kalau ke orang pribadi itu juga tidak mudah karena orang pribadi ini juga bisa jadi ketika ditindak master atau stokisnya, si orang pribadi kan masih bisa belajar ke master yang lain. Jadi satu-satunya cara untuk menyelesaikan undercutting dan juga pindah jaringan ini pelaporan. Jadi kalau tadi Bapak bilang kemana kita perlu mengadu ke nomor pelayanan, Jokowi kan kami dilengkapi menyampaikan tentang nomor pelayanan. Undercutting dan pindah jaringan bila merugikan silahkan laporkan ke pelayanan Pak. Kemudian perbaikan data yang tadi verifikasi Pak, insya Allah karena kita juga sedang mengupayakan sebetulnya dengan Disduk itu punya API namanya. Jadi salaman data, big data yang salaman sehingga nomor NIK-nya dituliskan langsung keluar namanya. Ketika nomor nama sama sebenarnya no isu itu. Namun sampai saat ini TSI belum diberikan akses karena ini memang butuh proper juga. Salah satunya adalah aktivitas keuangannya tersertifikasi oleh kantor akuntan publik. Kita sedang dalam upaya karena kita juga membenahi pajak, membenahi perizinan, membenahi pajak itu juga bukan satu hal yang mudah ternyata karena bisnis kita membership yang tadi awalnya itu adalah kalau ditanya gini misalnya 70.000 akun HU TSI. Siapa saja datanya, siapa saja nama-namanya, orang-orangnya. Dan itu ketika kita ungkap, tidak ada. Mungkin yang baru datang, datanya ada 5.000, 6.000-an. Kan artinya secara data juga jadi rigid, jadi tidak mudah. Nah itu terus kita pantau, kita rapihkan. Nah balik lagi, ketika verifikasi bisa nggak? Iya itu juga ada beberapa pertanyaan Pak terkait dengan verifikasi ini manual. Selama belum ada API tadi. Data manual ini salah satunya memastikan KTP-nya, memastikan kalau tidak jelas. Sebetulnya kalau solusinya Pak, nanti kita bagikan nomor ICT ya Pak, call center. Bisa ke pelayanan, di pelayanan disambungkan ke ICT. Video call untuk penginputan yang tidak mudah. Jadi video call Pak ini, video call dibimbing, nanti dia akan pandu. Dan di beberapa wilayah kemarin ketika kita betul-betul support, berikan informasinya, kita juga di YouTube juga ada ya, kalau masalahnya tentang KTP, ada ya, tentang KTP bagaimana cara yang benar. Kita betul-betul ingin agar member ini juga tersupport, terdukung penuh, apa namanya itu istilahnya tadi kita diberikan persenjataan, dijadikan member yang menjadi powerful. Kita insya Allah kita layani dengan tadi KTP yang wajib, NPWP dan rekening hanya pilihan. Kemudian kalaupun lebih dari 2 kali 24 jam, mohon dicek apakah itu Sabtu Minggu atau tidak, atau mungkin pada saat itu qadarullah admin yang verifikatornya kemarin sempat sakit, itu mohon maaf kita luput, saya juga luput, tapi kalau masalah tidak lama ya, Seninnya langsung sudah respon. Nah ini juga kita akhirnya kemarin kita pikirkan untuk menambah jam kerja, kemudian juga menambah server supaya pada saat tanggal 1, biasa setelah tutup poin, besoknya suka offline ya Pak ya. Nah itu ternyata saya pernah nanyakan apa kendalanya, karena untuk memproses sekian juta data, itu kan lumayan menambah server kita sendiri. Pada saat diproses itu butuh di off-kan dulu engine-nya supaya bisa dipakai untuk proses, jadi tidak bisa melakukan penerimaan atau penginputan data. Dan ini kemudian yang menjadi kendala ketika seseorang berada di daerah, di lapangan, butuh informasi lokasi stokis. Makanya stokis kita minta untuk pakai pinpoint Google. COPL tadi HU lebih dari 1 dibenahi, kemudian juga bonus belanja dan bonus sponsoring dan leveling juga CUPL tidak memperkenankan itu, karena itu adalah penghasilan di luar produk. Karena CUPL memandatkan sebuah perusahaan network marketing yang hanya berbasis produk. Itu mungkin dari saya tanggapannya. Sekali lagi terima kasih atas hadiah dan mahabahnya. Mungkin Pak Oki bisa menambahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menambahkan tadi sedikit gitu kan terkait yang disampaikan Pak Put. Mulailah dari sekarang gitu kan, perbaiki. Ya. Sehingga apa? Secara sistem, ketika pelaku-pelaku tersebut yang melakukan undercutting dan lain sebagainya, itu juga akan berpikir, oh ini mau diinput mana? Nah sekarang itu ada mitra yang memang masih mempunyai HU penunjangnya luar biasa. Ya, dari situ gitu kan,
Sehingga apa? Bagi bapak-bapak yang sekarang lagi santai, lagi standby, lagi melihat situasi dan kondisi, mulailah sekarang, karena apa yang namanya multi level marketing itu kan disebutnya face to face, Pak. Satu persatu gitu kan. Mulailah ketika Bapak dapat mitra baru, inputnya dengan jelas, Pak. Yang namanya pendaftaran diaktifasi itu ada kolom-kolom yang memang kosong, yang sekarang tidak diisi itu tidak jadi masalah. Ya, contoh misalkan nomor rekening tidak diisi nggak jadi masalah. Tapi Bapak kalau sudah melihat bahwa ini adalah usaha yang memang kedepannya bagus, usahakan kolom-kolom itu terisi, Pak. Sehingga tadi tidak terjadi hal-hal seperti sekarang pindah jaringan luar biasa gitu kan. Karena posisinya tadi datanya juga belum lengkap mungkin Pak ya, berarti mungkin belum lengkap. Ya sekarang mungkin mereka lagi luar biasa gitu Pak. Pembenahannya luar biasa gitu kan. Nah kita jangan kalah, meskipun dengan menjaring gitu kan, kita jangan kalah. Yang kuat itu satu-satu Pak. Karena bisnis multi level mah posisinya tadi saurang-saurang. Kecuali kalau misalkan sudah besar, barulah diadakannya home sharing. Home sharing itu jangan dihilangkan kalau ini Pak Haji. Jangan dihilangkan karena itu mengikat gitu kan. Luar biasa gitu kan. Nah, sehingga apa? Ya bagi mitra yang memang sekarang lagi melihat, lagi menunggu gitu kan, mulailah dari sekarang. Meskipun kita bergeraknya merayap, tapi insya Allah Pak, itu yang akan kuat gitu kan. Terkait dengan harga yang memang jauh Pak ya, kalau undercutting itu biasanya tidak kurang daripada angka 2.500 kalau undercutting ya. Karena perhitungannya orang-orang para strategi gitu kan, itu tidak mungkin jauh daripada situ Pak. Ya. Kenapa pelaporan yang namanya tadi meskipun bisa saja disebut jelas juga belum tentu gitu kan? Karena proses yang namanya tadi produk yang Bapak laporkan itu sebenarnya kami lagi menahan Pak. Karena apa? Produk tersebut sebenarnya yang ditawarkan dengan harga yang luar biasa murah itu sedang diselidiki oleh aparat kepolisian. Karena ada master stokis yang memang ketipu luar biasa dengan berapa produk ya. Pertama itu adalah produk Transmetro, terus Ujang Mas Filter, satu lagi kalau nggak salah Propos ya. Itu ada yang ketipu Pak, master stokis kita di wilayah lain itu sekitar 150 juta ya. Satu master stokis itu sudah dilaporkan ke kepolisian gitu kan. Ya makanya produknya persis gitu maksudnya Pak. Ketika kita ikut campur urusan tersebut gitu kan, takut gitu kan, kita mendahului kepolisian gitu. Sehingga untuk produk yang Bapak laporkan tadi gitu kan, itu memang sudah diurus oleh kepolisian. Sehingga contoh tadi, kenapa pelaporan harus seperti apa supaya mendapatkan tindakan minimal secara parsial gitu kan. Itu sebenarnya ketika memang salah satu stokis ketika ada yang dilaporkan, Bapak kan jelas ya ada nomor pelayanan kemitraan. Sebutkan saja Pak, nama stokisnya apa? Ya, contoh misalkan melakukan pelanggaran. Pak, di sini ada pelanggaran yang notabene nama stokisnya bla gitu kan, bla gitu kan. Nah kita jelas Pak, kita jelas ketika kita klarifikasi kepada stokisnya dan tidak ada respon, kita langsung suspend Pak. Jadi ketika dia pas tanggal 25 mungkin dia pas mau login dia tidak bisa masuk, barulah gitu kan respon. Kenapa stokis saya tidak bisa masuk? Ya kenapa masalahnya?
kita sudah klarifikasi, sudah apa ya, karena dinyatakan Bapak melanggar daripada apa yang dilaporkan, ya sehingga kami suspend. Sehingga membuat surat pernyataan dan tidak akan melakukan lagi, baru kami hidupkan kembali stokisnya. Jadi harus jelas laporannya adalah nama stokis, nama PDM, atau nama master stokis sekarang. Kalau untuk nomor ID mitra, nah kita juga karena kita hubungannya perusahaan ini memang dengan master stokis, dengan stokis, itu baru kita suspend. Yang mudah-mudahan nanti ke depannya juga terkait pelanggar-pelanggar yang perorangan, itu ya mudah-mudahan nanti ke depannya ada regulasi terkait suspend untuk nomor ID member ya, Rapur. Jadi kalau sekarang kalau untuk master stokis dan stokis itu sudah bisa langsung ketika memang melanggar dan tidak bisa diklarifikasi, kita langsung suspend, Pak. Cuma terkait harga tadi gitu kan, karena harganya luar biasa, kita produknya tahu ternyata yang ditawarkan itu dan lagi diproses sebenarnya oleh pihak berwenang, kita tidak bisa ikut campur dulu gitu kan. Ya lebih baik Bapak menolak dengan tidak membeli produk tersebut. Karena ketika Bapak menerima membeli produk tersebut, bisa saja Bapak sebagai penadah. Karena harganya sudah tidak wajar, Pak. Kalau undercutting biasanya paling di antara selisihnya 2.000, Pak. Karena mereka juga perhitungan daripada sistem, Pak. Itu undercutting, gitu kan. Sehingga apa? Ya mulai sekarang juga kita ketika memang butuh ya penindakan itu memang kita siapkan. Kenapa kita sekarang membuat itu baru 1 tahun ya Pak Pur ya, itu departemen pelayanan Pak, yang sekarang dulu itu saya kan di operasional, ya sekarang saya di situ. Biasanya di Pak Adim teh aku pamingkeun di operasional luar biasanya Pak Adim, terus hampir tiap hari komunikasi gitu kan. Nah sekarang saya ada di departemen pelayanan, yang mana departemen pelayanan ini menampung daripada semua keluhan mitra yang namanya perubahan data, verifikasi, poin yang belum salah input gitu kan, itu bisa langsung ke nomor pelayanan. Kami tampung semua. Ketika permasalahan muncul dan bisa diselesaikan, insya Allah kami selesaikan. Tapi ketika memang sesuatu hal yang memang ini tidak bisa diselesaikan, kami alurkan ke yang namanya KKE, ya, Komite Kode Etik, baru itu kami sampaikan ke sana, gitu kan. Untuk sementara, saudara-saudara ya, mungkin cukup dari saya seperti itu. Mohon maaf kalau misalkan memang masih ada kekurangan. Nah, sekarang kan kita mau mengadakan forum silaturahmi nih, dan Bapak mendapatkan undangannya, betul? Tanggapan positif apa yang Bapak dapatkan atau yang Bapak bisa sampaikan terkait dengan acara ini? Iya, pertama silaturahmi, terus yang kedua mencari solusi lah, lebih ke mencari solusi dari masalah-masalah yang sudah terlewati di tahun ini. Kira-kira masalah apa yang paling besar yang Bapak lihat, Bapak perhatikan pada tahun ini? Masalah sebenarnya sih normal semuanya, cuman bagi saya nih yang jadi masalah dari dari konsumen gitu. Dikatakan perebutan konsumen, nggak tahu itu dari tanggapan dari TSI sebenarnya gimana sih ya. Ketika misal nih kita punya konsumen satu warung lah katakanlah ya, di situ terus kita udah pasang spanduk, itu sebenarnya jika itu warung sudah kita isi dengan harga yang sudah ditetapkan sama TSI ya, terus ada yang lain gitu masuk ke warung dengan menawarkan harga lebih murah. Tanggapan TSI terus undang-undang TSI tentang masalah seperti itu gimana gitu sebenarnya gitu. Intinya mah saya ingin tahu ya kabar yang saat sekarang ini gitu. Soalnya kan di lapangan banyak istilahnya yang
seperti undercutting, seperti apa gitu. Saya juga belum tahu sih istilahnya isinya apa, intinya apa gitu. Kalau kira-kira setelah adanya, ini kan namanya juga silaturahmi, berarti kan ngobrol-ngobrol. Harapan Bapak nih setelah acara ini selesai itu apa? Ya harapan saya sih istilahnya TSI itu harus bisa istilahnya melihat ke bawah atau ke lapangan ya istilahnya, supaya tim-tim yang di bawah itu supaya lebih sukses lagi gitu, lebih maju lagi gitu, supaya lebih dikenal lagi ke masyarakat gitu. Responnya luar biasa, antusias kami luar biasa, karena menurut kami ini salah satu terobosan dari pihak manajemen agar silaturahmi itu tetap ada gitu. Walaupun di masa-masa pandemik, tentunya yang sudah menjadi kendala kami bersama di lapangan gitu. Jadi menurut kami ini salah satu langkah terobosan yang luar biasa kreatif lah untuk saat ini. Kira-kira harapan Bapak setelah acara ini selesai, outputnya itu apa, Pak? Jadi dari setiap pertemuan ataupun acara itu pasti ada maksud dan tujuan, dan kami berharap kebersamaan pertama silaturahmi itu tetap ada, tetap hangat gitu. Plus kendala-kendala yang terjadi di lapangan itu dengan acara seperti ini bisa terakomodir dengan baik gitu. Karena memang fasilitas dari PT itu kan pertama ada yang lewat medsos, tentunya di lapangan juga ada yang gaptek gitu. Nah, kami sebagai wadah mungkin di area-area tertentu lah, banyak dari rekan-rekan yang lain itu nanti akan mengakomodir dari sini ataupun jadi fasilitator, kurang lebih seperti itu. Sekarang kan kita akan memulai forum silaturahmi. Nah, walaupun belum dimulai nih Pak, tapi kira-kira menurut Bapak tanggapan positif apa yang Bapak dapatkan terkait dengan acara forum silaturahmi ini? Oh, sangat baik ya. Karena ya satu, untuk mengikat tali silaturahmi antara master stokis dan pihak perusahaan Tridaya Sinergi Indonesia. Ya kalau boleh ngasih masukan sih, harusnya ya minimal setiap setahun sekali harus ada. Siap. Nah, kira-kira harapan atau output apa yang Bapak inginkan kalau sudah keluar atau sudah selesai dari acara ini? Ya mudah-mudahan setelah selesainya acara ada yang lebih baik dari yang baik sekarang ya. Ya contoh untuk kemajuan TSI seperti apa gitu. Mungkin dari pihak perusahaan ada terobosan-terobosan. Ya mungkin akhir-akhir ini kita akan tahu semua ya kondisi ya umumnya ya Indonesia seperti ini. Ya mudah-mudahan tidak berpengaruh besar terhadap TSI.